Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pertemuan kedua, masih membahas mengenai pembelajaran LED. Jadi sesuai dengan apa yang saya janjikan di pertemuan pertama, bahwa di pertemuan kedua kita akan membahas satu persatu. Jadi di sini kita akan mengulas satu persatu dari program yang telah kita buat. Nah, jadi yang pertama kita merujuk pada konstanta integer pin LED 3. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa nama-nama pin pada Arduino, khususnya Arduino Uno, itu sama tertera di board Arduino. Nah, jadi kalian bisa lihat di board Arduino, di sini ada 0, 1, 2, 3 sampai 13. Nah, di sini sama dengan yang apa yang akan kita ketikkan pada program. Nah, jadi salah satu sisi board itu nama-nama pinnya ada 0 sampai hingga 13. Nah, kemudian di sisi lain, nah itu di sisi lainnya di nama-nama pinnya itu di sini ada analog pin ya. Ada A0, A1, A2, A3, A4 sampai A5. Nah, dan seterusnya. Ada pin power. Nah, jadi perintah pada baris ini itu dimana kita menggunakan variabel pin LED. Jadi di sini dia merupakan konstanta dalam bentuk integer. Nah, yang merujuk pada pin 3. Ya. Nah, jadi kita harus ingat baik-baik juga bahwa ini memudahkan kita dalam melakukan pemrograman. Jadi ini difungsikan sebagai inisialisasi pin-pin yang dijadikan sebagai konstanta dan ditentukan di awal program. Nah, jadi sehingga misal ketika kita ingin mengubah pinnya yang nilai dari variabel pin tersebut, maka kita tidak perlu lagi mengubah variabel lainnya. Nah, jadi kita cukup mengubah pin yang ada pada program ini ya. Nah, jadi kita lanjut ke program bagian selanjutnya, yaitu bagian point setup, pin mode, pin LED output. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa fungsi pin mode ini itu memberitahu bahwa pin LED itu dia sebagai output ya. Jadi pin 3 ini itu dia sebagai output. Nah, jadi dengan demikian microcontroller nantinya atau Arduino Uno itu tidak akan membaca logika pin tersebut, tetapi dia hanya akan menulis logika pada pin tersebut. Dengan kata lain, jika kita ingin mendefinisikan bahwa pin ini adalah input, maka kita tinggal mengubah output menjadi input ya. Misalkan kita mengubah fungsi LED ini, misalkan pin LED kita ganti dengan pin sensor, itu nantinya kita bisa mengubah output menjadi input. Nah, terus kita lanjut ke baris selanjutnya. Baris selanjutnya itu dimana ini merupakan inti dari program yang dieksekusi. Jadi selama Arduino tersambung dengan listrik ya, atau selama Arduino tidak kita reset, jadi pin LED yang kita set itu high ya. Di sini ada high. Berarti LED ini akan diberi tegangan 5 volt. Nah, sedangkan jika kita beri dia perintah low, berarti LED ini akan diberi tegangan 0. Nah, oleh sebab itu
rangkaian LED yang kita buat ini ya akan menyala ketika diberi high dan akan mati ketika diberi low. Nah, fungsi delay sendiri, nah di sini saya buat dua delay sendiri. Jadi fungsi delay di sini dia digunakan untuk berhenti selama sekian milidetik. Nah, karena 1 detik sama dengan 1000 milidetik, maka pemberian nilai 500 berarti Arduino akan jeda selama 1/2 detik ketika LED menyala dan 1 detik ketika LED padam. Nah, jadi saya buat 500 dan 1000. Nah, lalu bagaimana jika program yang kita coba tidak berjalan atau error? Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika melakukan pemrograman pada saat awal-awal melakukan pemrograman. Nah, yang pertama itu adalah penulisan sketch. Biasanya ada muncul case sensitif, artinya penulisan script program itu harus kita perhatikan. Jadi besar kecilnya huruf itu kalian harus perhatikan. Misalkan kita masukkan di baris pertama itu P-nya besar. Jadi mau tidak mau nanti kalian harus mengubah juga pin LED-nya yang lain harus huruf besar juga. Nah, jadi kalau misalkan salah satu contohnya seperti ini, saya coba simulasikan, itu nanti akan muncul error seperti ini ya. Nah, jadi kita harus perhatikan. Nah, jadi ini ada beberapa sketch yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalian harus perhatikan, lebih hati-hati dalam melakukan pemrograman ya. Nah, jadi ini sudah saya sudah stabilkan kembali ya. Nah, saya stop. Nah, jadi ada beberapa hal lain, mungkin kalau misalkan kita melakukan copy paste dari file PDF ke Arduino IDE atau pemrograman, itu biasanya ada spasi, tab, atau lainnya yang tergantikan dengan karakter lain, itu bisa saja terjadi. Nah, biasanya juga setiap blok itu harus diapit oleh kurung kurawal. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di sini ada di point setup ada kurung kurawal ya. Nah, point loop juga sama, jadi di program utamanya harus diapit oleh kurung kurawal. Nah, sama dengan kurung buka ya, itu harus juga diakhiri dengan penutup. Terus koma juga itu harus kalian perhatikan ya. Nah, jadi di sini ada koma, beberapa koma yang digunakan, itu kalian harus perhatikan juga. Nah, jangan sampai ada beberapa mungkin penempatannya yang salah. Nah, terus setiap penulisan program itu juga harus diakhiri dengan titik koma. Jadi mungkin kalian melakukan, nah jadi bisa kalian perhatikan setiap program itu harus diakhiri dengan titik koma ya. Nah, satu lagi yang penting yang harus kalian pahami bahwa mungkin kalian perhatikan ini ada bentuk seperti ini adalah komentar ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah program, itu kadang kita mau menyisipkan sebuah komentar. Nah, jadi ini bisa saja kalian gunakan. Kita menggunakan istilahnya double slash ya. Misalkan contoh di sini ini contoh ya. Nah, jadi saya tambahkan di sini dihubungkan ke
pin 3 Arduino. Nah, ini tidak mempengaruhi program kita, karena sudah kita masukkan dalam bentuk komentar ya. Nah, bisa juga kalau misalkan komentarnya cukup banyak ya. Misalkan di sini ada komentar, program ini adalah program saya. Jangan di copy paste. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kita ketikkan itu bisa dalam bentuk komentar? Itu kita bisa masukkan untuk pembukanya tetap kita gunakan slash, terus kita kasih bintang ya. Nah, terus nantinya di sini untuk menutup kita balas dengan bintang slash ya. Nah, jadi nanti program yang lain tetap aktif ya, tanpa mempengaruhi program yang lain. Jadi mungkin demikian dulu sedikit pengenalan singkat ya tentang pemrograman dan beberapa penjelasan mengenai apa-apa yang kalian harus perhatikan dalam melakukan pemrograman. Nah, jadi ini adalah perintah dasar dan fungsi-fungsi logika untuk membuat pemrograman di Arduino. Nah, jadi silahkan disimak kembali, nanti mungkin ada beberapa video yang lebih menarik lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.